Perkenalkan, saya Dina Sipasapona. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kalor dan termodinamika. Berikut penjelasannya. Ayo, pernah mikir gak kenapa es batu bisa mencair? Atau kenapa sih tangan kita kerasa panas kalau deket api? Nah, jawabannya itu karena adanya kalor alias panas, di mana kalor itu adalah energi yang bisa bikin benda menjadi hangat, meleleh, bahkan menguap. Kalor itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu kalor yang menyebabkan perubahan suhu, kayak misalnya air yang menjadi panas, kemudian perubahan wujud, contohnya es yang menjadi air, dan pemuaian, yang contohnya itu logam menjadi lebih panjang. Nah, semua ini tuh berhubungan banget sama hukum termodinamika, dan lebih gampangnya lagi, kalor itu sama dengan sumber kehidupan. Selanjutnya, itu asas Black. Jadi, asas Black menyatakan bahwa apabila ada 2 buah benda kemudian dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Contohnya itu bisa kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari. Es batu dimasukin ke teh panas, maka otomatis es akan mencair dan tehnya jadi agak dingin. Simple tapi keren kan? Selanjutnya kita masuk ke perubahan suhu zat. Perubahan suhu zat ini contohnya kalau kita panasin benda, maka otomatis suhu dari benda tersebut akan naik. Tapi ada rumusnya loh, biar kita gak asal tebak. Rumusnya adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, yang mana Q adalah kalor dengan satuan joule, M adalah massa zat dengan satuan kilogram, C adalah kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T adalah perubahan suhu yang didapat dari T akhir atau suhu akhir dikurang dengan T awal atau suhu awal. Nah, jadi semakin besar masanya atau semakin sulit dipanasin zat tersebut, maka makin banyak kalor yang dibutuhin. Selanjutnya yaitu perubahan wujud zat. Nah, wujud benda itu bisa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, penerimaan atau pelepasan kalor menyertai terjadinya perubahan wujud pada benda. Akan tetapi, perubahan wujud tidak disertai dengan kenaikan ataupun penurunan suhu. Peristiwa mencair, menyublim, dan menguap akan memerlukan kalor, sedangkan membeku dan mengembun akan melepaskan kalor. Nah, di sini ada kalor laten, yaitu kalor yang panasnya diserap oleh suatu benda atau sistem termodinamika selama proses dengan suhunya konstan. Kalor laten ini dibagi menjadi 2, yaitu kalor penguapan dengan rumus Q sama dengan M dikali U, dan kalor lebur dengan rumus Q sama dengan M dikali L, di mana Q itu adalah kalor yang dibutuhkan atau dilepas untuk perubahan wujud, M adalah massa zat yang berubah wujud, L adalah kalor lebur atau kalor beku, dan U adalah kalor penguapan atau kalor pengembunan. Selanjutnya yaitu pemuaian. Nah, pemuaian bisa menyebabkan pertambahannya ukuran benda karena kenaikan suhu yang dialaminya. Kenaikan suhu menyebabkan benda memperoleh tambahan energi kalor sehingga molekul-molekul pada benda bergerak lebih cepat, dan setiap zat memiliki kemampuan memuai yang berbeda-beda. Gas akan lebih cepat memuai daripada zat cair dan zat padat, dan adapun zat cair lebih cepat memuai daripada zat padat. Kita masuk ke pemuaian zat padat. Nah, pemuaian zat padat ini dibagi menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk pemuaian panjang digunakan rumus L sama dengan L0 ditambah L, atau bisa juga menggunakan L sama dengan L0 alpha delta L, atau bisa juga menggunakan L sama dengan L0 1 ditambah alpha dikali delta T, di mana L adalah panjang akhir, L0 adalah panjang mula-mula, delta L adalah pertambahan panjang, alpha adalah koefisien muai panjang, dan delta T adalah kenaikan suhu. Yang kedua, ada pemuaian luas.
dengan rumus beta sama dengan delta A per delta 0 dikali delta T, atau bisa juga delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Untuk luas akhir suatu benda yang mengalami muai luas bisa dirumuskan dengan AT sama dengan A0 ditambah delta T, atau AT sama dengan A0 1 ditambah beta dikali delta T, di mana beta adalah koefisien muai luas atau nilainya itu sama dengan 2 alfa. Delta A adalah perubahan luas, A0 adalah luas mula-mula, AT adalah luas akhir, dan delta T adalah perubahan suhu. Kemudian selanjutnya ada pemuaian volume dengan rumus delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, di mana delta V adalah perubahan volume, V0 adalah volume awal, gamma adalah koefisien muai volume, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, kalau tadi ada pemuaian zat padat, sekarang kita masuk ke pemuaian zat gas, yaitu dengan rumus VT sama dengan V0 dikali 1 ditambah 1 per 273 dikali delta T, atau bisa juga delta V sama dengan 1 per 273 dikali V0 dikali delta T, di mana delta V adalah perubahan volume, delta T adalah perubahan suhu, delta V0 adalah volume mula-mula, dan VT adalah volume akhir. Kemudian selanjutnya ada karakteristik pemuaian gas. Nah, pemuaian gas ini dibagi menjadi 3, yaitu pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal, pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobar, dan pemuaian gas pada volume tetap atau isokorik. Nah, pada pemuaian gas isotermal, hukum yang berlaku adalah hukum Pauli dengan rumus V dikali V sama dengan tetap, dan P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Untuk pemuaian gas pada tekanan tetap, hukum yang berlaku adalah hukum Gay-Lussac, di mana rumusnya adalah V2 per T2 sama dengan V2 per T2. Dan untuk pemuaian gas pada volume tetap, hukum yang berlaku adalah hukum Pauli dan Gay-Lussac, di mana rumusnya adalah P2 per T2 sama dengan P2 per T2. Dengan keterangan, P itu adalah tekanan gas, V adalah volume gas, P1 adalah tekanan gas pertama, P2 adalah tekanan gas kedua, V1 adalah volume gas pertama, V2 adalah volume gas kedua. Nah, hukum Pauli dan Gay-Lussac itu dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara P1 dikali V1 atau T. Kemudian gabungan dari kedua hukum ini dapat dituliskan dalam rumusan P1 dikali V1 per T1 itu sama dengan P2 dikali V2 per T2. Selanjutnya ada pemuaian zat cair. Nah, rumus dari pemuaian zat cair ini mungkin sama saja dengan perubahan volume pada zat padat tadi, yaitu VT sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T, atau delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T, yang mana VT adalah volume akhir, V0 adalah volume mula-mula, gamma adalah koefisien muai volume, delta V adalah perubahan volume, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, di sini ada beberapa koefisien muai ruang zat cair dari beberapa jenis zat dalam satuan K pangkat min 1, yaitu jenis zat cairnya adalah alkohol dengan koefisien muai ruang 0,0012, dan kemudian jenis zat cair air, koefisien muai ruangnya adalah 0,0004. Untuk gliserin, koefisiennya adalah 0,0005. Untuk minyak parafin, koefisiennya adalah 0,0009, dan untuk raksa, koefisiennya adalah 0,0002. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai termodinamika.
Jadi, termodinamika itu berasal dari bahasa Yunani, di mana termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Jadi, termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukung lainnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entalpi, dan juga kespontanan proses. Nah, termodinamika sendiri itu memiliki beberapa hukum. Yang pertama ada hukum 0, yang kedua ada hukum 1, yang ketiga ada hukum 2, dan yang terakhir ada hukum 3 termodinamika. Di sini kita akan membahas mengenai hukum 0 termodinamika. Nah, bunyi hukum 0 termodinamika ini adalah apabila suatu sistem berada dalam keadaan setimbang atau termal dengan sistem B dan sistem A juga dalam keadaan setimbang ataupun termal dengan sistem C, maka sistem B juga berada pada keadaan setimbang atau termal dengan sistem C. Selanjutnya adalah hukum 1 termodinamika. Bunyi dari hukum 1 termodinamika adalah untuk setiap proses apabila kalor diberikan kepada sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi dalam. Nah, untuk rumus dari hukum 1 termodinamika ini adalah delta U sama dengan W plus Q, di mana delta U adalah perubahan energi dalam, W adalah usaha yang diterima oleh sistem, Q adalah kalor atau panas yang diterima oleh sistem. Selanjutnya kita masuk ke proses termodinamika. Jadi proses termodinamika itu dibagi menjadi 4, yaitu isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatik. Isobarik adalah proses termodinamika yang sistemnya berada pada tekanan tetap. Artinya tekanan sistem akan tetap walaupun suhu dan volumenya berubah. Untuk isobarik ini sendiri, rumus dari usahanya adalah W sama dengan P dikali delta V. Untuk rumus perubahan energi dalam adalah delta U sama dengan 3/2 NR dikali delta T, dan hukum 1 termodinamikanya adalah Qp sama dengan Q plus delta U dengan keterangan delta P-nya adalah 0. Kemudian ada isokorik, di mana proses termodinamika yang sistemnya berada pada volume konstan, yang artinya volume sistem akan tetap walaupun suhu dan tekanannya berubah. Rumus usahanya adalah W sama dengan 0. Untuk rumus perubahan energi dalamnya adalah delta U sama dengan 3/2 nRT. Kemudian hukum 1 termodinamikanya adalah Qv sama dengan delta U dengan keterangan delta V-nya sama dengan 0. Kemudian ada isotermal, yaitu proses termodinamika yang sistemnya berada pada suhu konstan. Artinya suhu sistem akan tetap walaupun tekanan dan volumenya berubah. Rumus usahanya adalah W sama dengan nRT IN dikali V2 per V1. Untuk rumus perubahan energi dalamnya adalah delta U sama dengan 0. Untuk hukum 1 termodinamikanya Q sama dengan W dengan keterangan delta T sama dengan 0. Kemudian yang terakhir ada adiabatik, yaitu proses termodinamika di mana tidak ada panas yang masuk ataupun keluar dari sistem. Dengan rumus usahanya adalah W sama dengan 3/2 NR dikali T1 dikurang T2. Untuk rumus perubahan energi dalamnya adalah delta U sama dengan 3/2 NR dikali delta T. Hukum termodinamika satunya adalah delta U sama dengan min W dengan keterangan delta Q sama dengan 0. Selanjutnya ada hukum 2 termodinamika. Hukum kedua ini membatasi perubahan energi yang bisa terjadi dan tidak. Pembatasan ini dinyatakan dengan berbagai cara, yaitu hukum 2 termodinamika dalam menyatakan aliran kalor-kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Misalnya contoh ada beruang kutub yang sedang
tidur di atas salju, maka otomatis salju yang ditiduri oleh beruang kutub ini akan meleleh karena kalor dari beruang kutub berpindah ke salju. Dan yang terakhir ada hukum 3 termodinamika. Nah, hukum ketiga ini terkait dengan temperatur nol absolut, di mana hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut dengan temperaturnya Kelvin, maka semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut itu akan bernilai 0.